Nih. Ayo, Mir. Udah belum? Oh, udah. Mm. Udah nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang interaksi antar faktor dan impact of interaction dengan anggota tim Amelia Karisna, Lenisa Alfiani, Samsul Arif, dan saya sendiri Samir Abdad. Agenda presentasi pada kali ini yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua interaksi antar faktor, ketiga studi kasus, keempat impact of interaction BC, kelima kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan interaksi antar faktor. Dalam desain eksperimen, interaksi antar faktor terjadi ketika efek dari satu faktor pada variabel respon dipengaruhi oleh tingkat faktor lainnya. Sederhananya, efek gabungan dari dua atau lebih faktor tidak sama dengan jumlah efek individu dari masing-masing faktor. Visualisasi interaksi. Untuk lebih memahami konsep ini, diperhatikan grafik berikut. Pada grafik di atas, kita melihat bagaimana pengaruh dua faktor A dan B terhadap variabel respon. Garis-garis yang tidak sejajar menunjukkan adanya interaksi, dan juga garis-garis sejajar maka tidak ada interaksi. Interaksi dalam desain tiga faktor. Ketika kita memiliki tiga faktor, misal A, B, dan C, kemungkinan interaksi menjadi lebih kompleks. Ada beberapa jenis interaksi yang mungkin terjadi, yaitu interaksi dua arah, di mana interaksi ini adalah dua faktor, misal AB, BC, atau AC. Kemudian ada interaksi tiga arah, yaitu interaksi antara ketiga faktor A, B, C. Mengapa interaksi ini penting? Satu, memahami fenomena yang lebih kompleks. Interaksi ini membantu kita memahami hubungan yang lebih kompleks antara variabel-variabel dalam suatu sistem. Kedua, itu meningkatkan akurasi model dengan memperhitungkan interaksi model statistika kita akan menjadi lebih akurat dalam memprediksi hasil. Yang ketiga, yaitu mengambil keputusan yang lebih baik, yaitu memahami interaksi memungkinkan kita untuk merancang eksperimen yang lebih efisien dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan hasil eksperimen. Berikut adalah grafik dari interaksi terhadap faktor. Yang selanjutnya yaitu adalah studi kasus yang digunakan dalam hal ini. Studi kasus yaitu pengaruh suhu, waktu, dan jenis katalis terhadap hasil reaksi kimia. Seorang peneliti ingin menentukan pengaruh suhu atau A, waktu reaksi dengan B, dan jenis katalis C terhadap hasil reaksi kimia dalam persen. Berikut adalah detail eksperimen. Faktor A atau suhu sama dengan A1, yaitu dengan suhu 50 derajat, A2 70 derajat Celcius. Faktor B yaitu waktu reaksi, B1 adalah 30 menit dan B2 adalah 60 menit. Faktor C atau jenis katalis, C1 katalis X, C2 katalis Y. Peneliti menggunakan desain faktorial penuh 2 pangkat 3 sama dengan 8 kombinasi. Setiap kombinasi dijalankan dengan 2 ulang untuk meningkatkan keakuratan data. Berikut adalah hasil rata-rata dari 2 ulangan untuk setiap kombinasi. Suhu suhu A 50 derajat dengan waktu 30 menit, katalis X, dan hasil reaksi 60 derajat, 60%. Yang kedua yaitu 50 derajat Celcius dengan waktu 30 menit, katalis Y, dengan hasil reaksi 65%. Dan yang ketiga yaitu dengan suhu 50 derajat Celcius dengan waktu 60 menit, katalis X, dan hasil reaksi 75%. Yang keempat yaitu suhu 50 derajat Celcius dengan waktu 60 menit dengan katalis Y dan memperoleh hasil reaksi 80%.
Yang kelima yaitu 70 derajat Celcius dengan waktu 30 menit, katalis X dengan hasil reaksi 70%. Yang selanjutnya yaitu 70 derajat Celcius dengan waktu 30 menit, katalis Y hasil reaksi 75%. Lalu 70 derajat Celcius dengan waktu 60 menit, katalis X dengan hasil reaksi 85%. Dan yang terakhir yaitu 70 derajat Celcius dengan waktu 60 menit, katalis Y menghasilkan reaksi 90%. Langkah analisis variansi atau ANOVA. ANOVA dilakukan untuk menentukan signifikansi. A. Efek utama faktor A atau suhu. Apakah suhu mempengaruhi hasil reaksi? Yang B. Efek utama faktor B atau waktu. Apakah waktu reaksi mempengaruhi hasil reaksi? Dan yang C. Efek utama faktor C atau katalis. Apakah jenis katalis mempengaruhi hasil reaksi? Dan yang D. Efek interaksi 2 dan 3 faktor. Apakah kombinasi faktor saling mempengaruhi? Dan hasil ANOVA menunjukkan bahwa sumber variansi faktor A atau suhu dengan derajat bebas 1 nilai F 12,5 dan dengan keterangan signifikan. Faktor B atau waktu dengan derajat bebas 1 nilai F 8,3 dan memiliki keterangan signifikan. Faktor C atau katalis dengan derajat bebas 1 nilai F 15,0 dengan keterangan signifikan. Sumber variansi A kali B dengan derajat 1 nilai F 4,5 dengan keterangan tidak signifikan. Sumber variansi A kali C dengan derajat bebas 1 nilai F 7,2 dan dengan keterangan signifikan. Sumber variansi B kali C dengan derajat bebas 1 nilai F 5,8 dengan keterangan signifikan. Dan yang terakhir, sumber variansi A kali B kali C dengan derajat bebas 1, nilai F 3,1, dan memiliki keterangan signifikan. Interpretasi hasil satu efek utama. Suhu A sama dengan suhu lebih tinggi meningkatkan hasil reaksi secara signifikan. Waktu atau B sama dengan waktu lebih lama meningkatkan hasil reaksi secara signifikan. Jenis katalis atau C sama dengan katalis Y lebih efektif daripada katalis X. Yang kedua, interaksi dua faktor. Suhu kali katalis atau A kali C sama dengan efek suhu terhadap hasil reaksi berbeda untuk setiap jenis katalis. Waktu kali katalis atau B kali C sama dengan pengaruh waktu tergantung pada jenis katalis. Yang nomor tiga, interaksi tiga faktor, yaitu A kali B kali C, menghasilkan interaksi ini tidak signifikan, menunjukkan bahwa kombinasi suhu, waktu, dan katalis secara bersama-sama tidak memberikan efek unik yang berbeda dari kombinasi dua faktor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai impact of interaction BC. Dampak interaksi BC adalah dampak yang dihasilkan dari interaksi antara dua atau lebih elemen dalam satu sistem. Dalam konteks teknik industri, khususnya dalam analisis sistem atau desain eksperimen, interaksi BC mengacu pada efek gabungan dari faktor B dan C yang mungkin berbeda dari efek individu antara kedua faktor tersebut. Artinya pengaruh faktor B terhadap sistem keluaran bergantung pada level atau kondisi faktor C. Dan sebaliknya, dampak interaksi ini dapat bersifat sinergis, di mana hasilnya lebih besar dari jumlah dan efek masing-masing faktor atau antagonis, di mana hasilnya lebih kecil. Memahami dampak interaksi BC penting untuk mengoptimalkan kinerja sistem, karena mengabaikan interaksi dapat menyebabkan kesimpulan yang salah dalam pengambilan keputusan atau solusi pengembangan. Analisis interaksi ini sering dilakukan menggunakan teknik statistik seperti ANOVA atau peta respon permukaan. Dalam buku Walpole, Impact of Interaction mengacu pada bagaimana efek gabungan dua atau lebih faktor seperti BC mempengaruhi hasil respon dalam suatu eksperimen.
Istilah ini menggambarkan bahwa efek suatu faktor pada hasil respon tidak hanya ditentukan oleh faktor tersebut secara individu, tetapi juga dipengaruhi oleh keberadaan faktor lain. Interaksi dianalisis untuk mengetahui apakah kombinasi faktor tertentu menghasilkan efek yang berbeda dari yang diperkirakan hanya berdasarkan efek masing-masing faktor secara individual. Impact of interaction adalah salah satu komponen dalam desain eksperimen yang mengacu pada efek interaksi antara dua faktor, misalnya faktor B dan C, terhadap respon yang diamati. Dalam konteks ini, satu faktor-faktor B dan C adalah dua variabel independen yang bisa berupa kondisi eksperimen, parameter proses atau proses atau faktor input lainnya. Nah, kedua ini respon, nilai atau hasil yang diukur dalam eksperimen. Yang ketiga, interaksi terjadi ketika efek salah satu faktor, misalnya B, pada respon bergantung pada tingkat atau nilai dari faktor lainnya, misalnya C. Dalam kata lain, efek gabungan B dan C pada respon tidak hanya merupakan penjumlahan dari efek individual B dan C, tetapi mereka mempengaruhi satu sama lain. Dalam eksperimen pemrosesan material, faktor B adalah temperatur pemanasan, faktor C adalah waktu pemanasan, dan respon adalah kekerasan material. Jika kekerasan material dipengaruhi oleh kombinasi temperatur dan waktu pemanasan secara bersama-sama, maka ada impact of interaction BC, misalnya pada temperatur rendah. Waktu pemanasan mungkin tidak banyak mempengaruhi kekerasan, tetapi pada temperatur tinggi, waktu pemanasan dapat menjadi faktor yang sangat signifikan. Analisis interaksi visi biasanya diidentifikasi melalui plot interaksi atau analisis statistik seperti ANOVA. Interaksi positif, efek gabungan memperbesar respon. Interaksi negatif, efek gabungan memperlemah respon. Eh, Dapat kami simpulkan bahwasanya eksperimen yang baik dirancang untuk mengevaluasi interaksi antar faktor, terutama jika ada dugaan bahwa faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi. Hal ini memastikan bahwa semua efek utama dan interaksi diperhitungkan dalam analisis. Dalam eksperimen tiga faktor, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya efek utama masing-masing faktor, tetapi juga interaksi antar faktor. Interaksi dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor tersebut bekerja sama dan mempengaruhi variabel respon. Dugaan memahami interaksi antar faktor, peneliti dapat mengidentifikasi parameter optimal dalam suatu proses. Ini penting untuk mengoptimalkan respon, meningkatkan efisiensi, atau menghindari kondisi yang merugikan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.